Ya, kawan, kembali dengan Radoscan. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan grafik melalui Microsoft Excel. Ya. Nah, di sini ada dua jenis grafik yang akan saya berikan tutorialnya, yaitu kalau dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk grafik batang. Nah, sekarang katakan saya punya data seperti ini, kawan. Ini yang saya blok ya. Saya punya data seperti ini, saya besarin dikit. Nah, ini adalah data untuk operasi simpan pinjam, di mana kita punya bunga yang harus kita terima, ya, kemudian realisasinya sekian, ada selisih sekian, ya. Nah, ini bagaimana kita membuat dengan data seperti ini, kita buat dalam bentuk laporan dalam bentuk grafik batang atau grafik lingkar gitu ya. Nah, ini caranya, ini kita blok aja, kapan. Nah, kita blok ya, terserah teman-teman mau diblok sampai dengan total, sampai dengan baris terakhir, atau sampai di sini, tergantung kebutuhan ya. Nah, katakan saya hanya membloknya sampai dengan bulan terakhir, totalnya tidak saya blok ya. Nah, kemudian persentase selisihnya pun tidak saya ambil. Jadi hanya menyajikan data-data angka absolutnya. Maka setelah kita blok, kita masuk ke sini, insert, kemudian kita pilih nih recommended chart. Ya, kalau kita pilih recommended chart, kita klik. Nah, kita pilih dulu all chart. Ya, kita pilih yang klik yang kanan. Kemudian ini mau kita pilih yang mana ini dari macam-macam chart ini. Kalau ini nanti modelnya seperti ini, yang tertera di bawah. Kalau yang di sini akan seperti ini, gitu ya. Ini nanti seperti ini, kawan. Nah, biasanya saya menggunakan yang nomor 4 ini, 3 dimensi cluster column ya. Jadi ini kita klik aja. Tapi nanti ini masalah selera ya, teman-teman bisa pakai yang ini, bisa pakai ini, terserah. Saya biasa pakai yang nomor 4 dari sebelah kiri. Ya, ini kita klik ya. Kemudian oke. Nah, dia akan muncul nih chartnya di sini. Ya. Kemudian supaya kita melihatnya lebih enak, ya, ini bisa kita turunkan. Nah, atau chartnya mau kita tempatkan di sheet baru boleh, kita copy, kita buka sheet baru, katakan di sini sudah ada sheet 2, sudah saya siapkan, kita paste di sini. Nah, bisa, ya, terserah teman-teman mau tetap bekerja di bawah data tadi, atau dia mau dibawa ke sheet yang baru. Ini kalau mau dibesarin tinggal ditarik aja, mau dikebawahin tinggal kita tarik, biasa ya kawan. Nah, ini penampakan dari chart yang kita pilih. Nanti dari sini masih bisa kita atur lagi. Yang pertama seperti ini, kita klik aja ini. Jadi misalkan ini gimana cara mengeluarkan ini tanda pengaturan tadi, kita klik aja di bagian chartnya, bagian dalam. Nah, keluar dia. Kita coba yang pertama, kita klik ya. Nah, akses ini biasanya nanti ada tulisan yang di samping sini sebelah kiri ya. Apakah ini biasanya kalau kita dulu zaman sekolah ada sumbu Y, ada sumbu X gitu ya. Ini, nah ini boleh mau di set atau tidak. Kemudian chart title, aksis title itu nanti dia muncul di sini. Di sebelah kiri nih aksis title sebagai sumbu Y ya. Tapi kalau kita tidak menghendaki itu keluar, ini jangan kita centang, kita buang centangnya. Nah, kemudian kita pilih ya. Kalau ini gimana naruh judul chartnya, berarti chart title-nya harus kita centang. Nah, baru kita tulis di sini apa judulnya di sini. Oh, tadi adalah singkat saja ya, bunga yang diterima dengan bunga yang seharusnya diterima. Katakan seperti ini ya. Nah, kalau sudah, apalagi yang mau kita tambahkan? Ini sudah chart tile-nya. Nah, kita ingin menambahkan misalkan di data label. Nah, ini kalau data label kita klik ya kawan, ini belum kita klik tapi dia sudah muncul simulasinya. Maka angka-angkanya akan mewakili dari grafik yang ada, dari grafik batang yang ada. Gitu. Tapi kalau kita lihat kan tidak enak nanti bacanya, ini numpuk-numpuk gitu ya. Sehingga ini tidak saya pilih, tapi saya ganti dengan data tabel. Ini saya klik data tabel. Nah,
kita munculkan di bawah. Bisa juga data tabel di sini ada pilihannya, with legend key atau no legend key. Katakan no legend key, tampilannya seperti apa? Seperti ini. Ya, katakan data tabel, kita ambil option no legend key. Nah, tidak banyak berbeda kawan dengan yang with legend key, ya, tidak banyak berbeda. Grid line itu karena di sini sudah nggak ada garis-garis seperti ini di luar Excel-nya, ya, ini nggak pengaruh jadinya. Kalau kita pasang atau tidak itu tidak terpengaruh, ya. Hanya ini garis horizontalnya akan hilang nih kalau grid line-nya tidak kita centang. Nah, jadi garis horizontalnya hilang, tapi biasanya saya butuhkan nih supaya lebih enak untuk melihat angkanya persisnya di mana ini. Ya, ini angkanya apa? Artinya titik tertingginya untuk yang warna biru sama nggak atau beda tipis nggak gitu, ya. Nah, kemudian di legend ini coba kita pilih, ya. Kalau kita buang, tidak kita centang. Nah, ini ada seperti ini. Tapi kalau kita centang, dia akan muncul keterangannya. Jadi warna biru tuh keterangannya apa? Yang warna coklat ini keterangannya apa? Abu-abu keterangannya apa? Tapi kalau tidak kita centang, maka dia nggak ada. Ikut di data labelnya tadi nanti langsung, ya. Itu kalau tidak kita centang, dia langsung ikut di data tabel, bukan label tapi data tabel di sini. Tapi kalau mau kita munculkan, ya kita klik aja legendnya ini. Nah, kemudian mau kita tempatkan di mana ini? Di top. Kalau di top di sini di atas, ya. Atau kita pilih mau di left, nah sini, atau kita taruh di bottom akan muncul seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi, ini masalah selera. Di sini kan sudah ada keterangannya, sehingga buat apa kita tulis lagi, ya kan? Sehingga di sini biasanya tidak pernah saya centang legendnya, karena dengan data tabel dia sudah ada informasinya. Ya, itu yang untuk menu yang pertama, kawan. Karena yang kedua, ini kita pilih. Kedua ini hanya untuk memilih model chartnya. Yang kalau kita klik yang kedua akan seperti ini tampilannya. Kalau kita klik yang ini akan seperti ini. Backgroundnya agak gelap, gitu ya. Nah, ini kembali lagi hanya masalah selera, kawan. Tinggal yang mana. Ini agak samar, tapi ini lebih tegas warnanya. Nah, biasanya saya pakai yang ini, kawan. Yang backgroundnya warnanya gelap, sehingga tulisannya putih, dia lebih kelihatan, ya. Nah, kalau sudah ini, maka data labelnya mungkin kita buang. Ini kan ada angka-angka ini muncul, sehingga data label, ya, bukan data tabel. Kalau data tabel itu yang di bawah. Kalau data label, dia yang mengikuti grafiknya ini kita buang. Nah, angkanya itu, sehingga angkanya hanya muncul di sini. Tapi kalau teman-teman merasa wah ini gridnya nggak enak kok hilang ya, nah, kita pasang aja grid lainnya, kita centang. Nah, seperti ini, kawan. Ya, sehingga di sini kita bisa membaca grafik ini. Kalau yang warna biru adalah bunga yang seharusnya kita terima, yang warna coklat adalah realisasinya, maka selisihnya yang di bawah ini, ya, selisih antara ini, ya, yang ini, nah, batas coklat atas, nah ini sisanya ini dimunculkan di bawah selisihnya, itu kapannya, karena selisihnya apa? Di bawah min, ya, lebih banyak anggarannya daripada realisasi. Tapi kalau lebih banyak realisasi seperti di bulan Februari ini, maka selisihnya dia akan di atas, tidak min, gitu ya. Jadi itu cara membacanya, kawan. Ini coklatnya begitu sampai bulan Maret dan seterusnya sampai Desember, yang warna coklat untuk realisasi dia lebih kecil daripada anggarannya kan yang seharusnya, sehingga selisihnya dia muncul di bawah ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini bisa kita copy, kawan. Kita copy, kita taruh di mana? Bisa di PowerPoint, ya, bisa di Word. Ya, kalau PowerPoint tinggal kita tempelkan ya di PowerPoint, lalu kita atur, kita perbesar, gitu. Bisa seperti ini, kawan. Ya, kalau di PowerPoint, kalau di Word sama, tinggal kita copy pastekan di Word. Mau di Excel juga sama, kita copy pastekan di Excel. Oke. Mungkin ada salah dari judulnya, bisa kita rubah di PowerPoint-nya.
Itu masih bisa, ini tinggal kita klik aja ya. Nah, ini kemudian yang mau saya teruskan ya, yang ketiga tadi itu adalah yang di sini ya. Kalau yang kedua tadi adalah tipe chartnya, kemudian yang ketiga ini ada value, ada name ya kawan. Nah, value ini kalau kita seperti ini ya, kalau kita centang semua maka akan muncul kata-kata bunga seharusnya di tabelnya ini juga muncul. Tapi kalau kita hanya pilih satu, katakan bunga yang diterima, nah maka grafik di grafiknya ini ya, nah ini kalau kita centang seperti ini, nah akan seperti ini jadinya. Nah, kawan. Ya. Stylenya, maaf, yang nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. Sorry. Nomor 2. Nomor 3. Name ini kita pilih semua. Tapi kalau tidak kita pilih, kemudian kita hanya pilih bunga diterima, kemudian kita apply, kita berlakukan, ya. Nah, akan munculnya begini, sesuai dengan yang kita pilih. Apa yang kita pilih? Hanya bunga yang diterima, maka grafiknya pun otomatis hanya menampilkan grafik yang warna yang realisasi ya. Tapi kalau kita sekarang, oh kita ambil yang seharusnya, bunga diterima nggak usah, kita apply. Nah, dia akan muncul sesuai dengan warna. Pengertian warnanya apa? Kalau biru tadi yang seharusnya, kalau coklat adalah yang realisasi. Tapi kalau kita ingin semua, kita centang aja semua. Nah, ya. Nah, ternyata yang mau kita pilih adalah semester 1, Januari sampai Juni. Berarti di sini pada pilihan NIM-nya, Julinya jangan kita centang. Ini bisa kita buang centangnya sampai Desember. Baru kita apply. Nah, sehingga grafiknya hanya menampilkan Januari sampai Juni. Begitu pula dengan di data tabelnya. Gitu, kawan. Oh, kalau gitu yang semester 2 mau kita bikin sendiri aja lah. Kita kopikan aja. Taruh di sini. Bisa seperti ini, kawan. Kemudian di sini kita rubah, ya. Kita rubah dia adalah semester kedua, berarti Juli, Agustus sampai dengan Desember. Yang Januari tidak kita centang, gitu sampai Juni. Ya, kemudian kita apply. Nah, bisa seperti ini nanti. Jadi kita punya perbandingan ini semester 1, sorry. Nah, ini grafik semester 1, yang sebelah kiri adalah sebelah kanan grafik semester 2. Nanti di sini bisa kita rubah ini. Oh, ini yang sini di bawahnya kita kasih keterangan semester 1. Yang di sini kita beri keterangan semester 2. Nah, baru kita kopikan mau di Word atau di PowerPoint. Tapi kalau kita ingin bikin satu aja untuk semuanya, ya ini kita kategorinya kita pilih semua, baru kita klik apply. Nah, ya. Di sini ini kategori kita pilih, klik select all, baru apply. Nah, muncul ya semua Januari sampai Desember. Jadi tergantung pilihannya pada teman-teman mau seperti apa ya. Oke. Nah, sekarang kita coba saya buang yang sebelah kanan, ya saya hapus. Sekarang dengan data yang sama, itu juga saya hapus. Dengan data yang sama ini, saya ingin membuat insert menggunakan yang lingkaran chartnya. Katakan yang ini. Nah, ini saya kopikan di sebelahnya tadi. Nah, ini kawan, ini bisa kita perbesar, kita tarik ya. Ini. Nah, lalu bedanya apa? Kalau kita menggunakan lingkaran, kawan, kita tidak bisa mendapatkan data perbandingan seperti grafik batang. Kita nggak bisa mendapatkan berapa yang seharusnya, berapa realisasi, berapa selisihnya. Ini nggak bisa, karena dalam pilihan di sini, ya, ini sama chart title sudah kita bentuk, data label ini nanti angka-angka. Ya, kalau kita klik,
Nah, dia muncul nih di dalamnya angka-angka. Ya. Kemudian legendnya yang kita pilih mau kita taruh di mana? Di left, ya. Ini nama bulannya, atau di top, ya. Ini atau di right, gitu, ya, kawan. Atau di bawah, gitu, ya. Itu. Nah, kemudian kita ambil yang kedua. Yang kedua sama tipenya untuk bentuk chartnya gimana. Saya biasa pilih yang backgroundnya warna gelap. Ini yang kedua, ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini coba kita lihat yang bagian seriesnya. Ini ada bunga seharusnya, ini dicentang, ada warna hitam. Kemudian ada bunga diterima dan selisih. Oh, ini mau pengen saya centang semua. Di sini nggak bisa. Kalau bunga diterima ini saya centang, yang di atas hilang dia. Nah, kalau saya ambil selisihnya, maka dua di atasnya hilang centangannya. Jadi dengan lingkaran kita hanya bisa menampilkan satu. Artinya satu pengertian. Ini apa? Angka apa ini? Kalau kita mau menampilkan bunga diterima realisasi, ya sudah akan muncul ini. Berarti angka-angkanya adalah mengikuti angka-angka realisasi. Contohnya ini Januari biru ya, 3125 realisasi. Nah, di sini yang diterima Januari 31225. Oh, sorry, warna bunga seharusnya ya. Ini bunga seharusnya yang bunga diterima, kemudian kita apply-kan dulu. Nah, ini Januari warna biru 2095. Kita lihat nih, 2095 di grafik batang. Februari realisasinya 5720, di tabel batang juga 5720. Jadi dengan grafik lingkaran kita cuma bisa memilih satu, kawan. Tidak bisa mendapatkan data perbandingan seperti grafik batang. Jadi tadi kita pilih yang seharusnya, berarti angka-angka di sini juga mengikuti yang seharusnya. Januari seharusnya 3125, ini 3125, Februari 3080, Februari 3080, ya. Nah, seperti ini kawan jadinya. Ya, kategori hanya untuk menentukan kita mau pilih semua bulan atau bulan tertentu, ya. Tinggal centangnya yang kita pilih, kita beri, yang tidak kita buang centangnya. Kemudian jangan lupa klik apply, gitu ya. Nah, jadi ini perbedaannya. Jadi kalau kita hanya ingin menyajikan omset penjualan kita dari Januari sampai Desember sekian, kita bisa menggunakan grafik yang lingkaran. Karena hanya menyajikan satu data. Tapi kalau sudah lebih dari satu data, artinya ada realisasi atau anggaran dengan realisasinya, kita lebih baik menggunakan yang grafik batang. Nah, kalau sudah dari sini, ini mau kita copy, biasa kita kopikan ke PowerPoint, ya, kita katakan bentuk new slide. Nah, kita kopikan di sini. Nah, nanti yang di sini ininya kita buang dulu. Ini tinggal kita perbesar nanti kawan di sini, bisa. Ya, nanti ini tinggal sesuai kebutuhan, kurang harus besar seberapa gitu. Ya. Jadi ini kawan perbedaan cara menggunakan, cara membuat grafik batang dan grafik lingkaran, serta perbedaannya dalam hal apa kita menggunakan grafik batang dan dalam hal apa kita menggunakan grafik lingkar, ya. Oke, selamat dicoba, mudah-mudahan masih bermanfaat buat teman-teman semua.